Banyak orang di Amerika Serikat yang menganggap bahwa lokasi ini adalah salah satu lokasi yang paling angker. Tapi banyak juga orang di Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat yang menganggap bahwa ini hanyalah hoax besar yang sudah direncanakan oleh banyak pihak. Yang membuat kisah ini menarik karena dalam kejadian ini melibatkan orang-orang dari sains dan akademisi, di mana orang-orang ini memiliki gelar sekaliber PhD atau doktor, bahkan profesor. Mereka pun melakukan penelitian selama bertahun-tahun di tempat ini dan mencari klaim-klaim mistis dan supranatural yang dipercaya oleh orang banyak. Dan setelah mereka melakukan penelitian selama bertahun-tahun, hasilnya mind-blowing. Guys, kalau kalian suka sama cerita tragedi, misteri, dan supranatural, kalian ada di channel yang tepat. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Skinwalker Ranch atau peternakan Skinwalker ini berada diletak di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Luasnya mencapai 820 km persegi. Yes. Nama Skinwalker Ranch ini diberikan sama warga Indian lokal. Tahu kan orang Indian? Penduduk asli Amerika Serikat. Nah, menurut sejarahnya, Skinwalker Ranch ini dibangun pada awal tahun 1900-an oleh suku Navajo. Saat itu, suku Navajo dan suku Utes sedang berkonflik. Jangan pada bingung. Suku Utes, suku Navajo itu sama-sama suku Indian. Ibaratnya kalau di Indonesia itu ibaratnya kamu orang mana? Suku Jawa. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, begitu juga suku Indian. Ada suku Navajo, suku Utes. Saat itu, suku Navajo dan suku Utes sedang berkonflik. Skinwalker Ranch ini diduduki oleh suku Navajo. Nah, suku Utes datang menyerang suku Navajo. Dengan berat hati, suku Navajo harus meninggalkan Skinwalker Ranch ini karena kalah. Nah, sebelum suku Navajo meninggalkan peternakan Skinwalker ini, sama orang saktinya, sama dukunya, tanah ini dikutuk. Tujuannya biar saat suku Utes menduduki Skinwalker Ranch ini, lahan peternakan Skinwalker ini, mereka menderita dan hidupnya nggak pernah tenang. Ibaratnya udah kayak disumpah deh, dikutuk kayak gitu. Yang kasihannya naasnya sisa-sisa orang penduduk suku Navajo saat itu yang nggak berhasil melarikan diri sama suku Utes dijual sebagai budak ke warga negara Amerika. Atau saat itu mereka nyebutnya white people, orang-orang kulit putih. Skinwalker sendiri itu adalah salah satu makhluk mitos atau myth legend di Amerika Serikat yang berwujud seperti serigala atau rubah. Kalau di Indonesia ibaratnya itu kayak siluman, kayak manusia berkepala harimau, terus manusia berkepala ular atau ular berkepala manusia, entahlah. Pokoknya seperti itu, pokoknya siluman kalau di Indonesia. Nah, kalau di mereka namanya kayak gitu Skinwalker. Itu perwujudannya seperti rubah atau serigala yang ukurannya besar banget, abnormal, dan berjalan pakai dua kaki layaknya manusia. Ya kayak werewolf, mungkin kayak gitu kira-kira. Pada tahun 1994 ada sepasang suami istri yang bernama Terry dan Gwen Sherman. Mereka membeli lahan Skinwalker Ranch ini dengan harga yang sangat murah. Pokoknya harganya jatuh banget dibanding harga pasaran tanah pada umumnya di sekitaran mereka. Saat itu mereka nggak curiga, mereka nggak ada rasa mungkin ada sesuatu atau apa. Enggak, mereka nggak ada pemikiran negatif kayak gitu. Mereka beli tanah ini, mereka senang, mereka excited. Yes, kita dapat tanah ini. Nggak ada kepikiran aneh-aneh. Karena harganya yang murah dan luasnya yang nggak umum banget, 820 km persegi. Nggak lama setelah itu mereka packing dari rumah lama mereka ke rumah baru, ke arah Skinwalker Ranch ini. Mereka packing, sewa truk, akhirnya truknya diparkirin ke rumah utama tempat tinggal mereka. Nah, ketika lagi packing, lalu si Terry dan Gwen ini buka pintu rumah baru mereka. Jebret, dibuka pintunya. Keganjilan kedua terjadi. Keganjilan pertama harga yang terlalu murah. Nah, ini keganjilan kedua. Keganjilan dua ketika
Terry dan Gwen ini membuka pintu rumah, setiap jendela rumah sama pintu di setiap rumah, jendela dan pintu rumah itu didobel dengan cekrekan kayak gitu. Bagian dalam, bagian luar itu dicekrek. Jadi benar-benar ditutup. Nggak cuma itu aja. Setiap tempat rumah, misalnya dari ruang makan atau ke ruang tamu, itu juga ditutup dengan pintu double dalam dan luar, terus dicekrek. Nah, itu keganjilan yang pertama. Tapi saat itu mereka sama sekali nggak ada kepikiran kayak ada apa di rumah ini atau apa. Enggak, mereka tetap positive thinking. Mereka nggak ada mau pikiran aneh-aneh karena mereka ya udah ngabisin banyak uang buat di sini walaupun harganya murah buat beli tanah ini. Saat itu mereka berpikiran bahwa mungkin pemilik sebelumnya ini paranoid. Karena ini kan peternakan ini jauh dari mana-mana, di tengah gurun, dan nggak ada tetangga di dekat sini. Jadi mereka mungkin pikirannya mungkin demi keamanan mereka, pemilik sebelumnya. Sebagai gambaran lagi, bagaimana posisi rumah Terry yang ada di Skinwalker Ranch ini, di luas yang 820 km persegi ini, tepat di tengah-tengah titik lahan itu, disitulah rumah mereka. Nah, karena di tengah gurun, ditambah rumah mereka di tengah-tengah, jadi view 360 derajat itu bisa ke cover, ke arah manapun. Bener-bener bisa lihat kemanapun. Dari seberang kanan dan seberang kiri, itu ada hutan kering, tipe hutan gurun. Di Indonesia emang nggak ada. Itu satu-satunya cuma penghalang mereka, hutan kering tersebut. Ini penting, besok. Maksudnya, dua hutan ini bakal penting dalam cerita ini. Ketika Terry sedang packing-packing, dia kecapean. Dia pun duduk di dekat truk pengangkut barang ini. Dia duduk di dekat truk pengangkut barang. Ketika dia lagi duduk, dari arah sebelah kiri hutan kering yang jaraknya dari rumah itu sekitar 700 meter, kata Terry waktu itu. Ketika itu 700 meter. Terry melihat ada seekor serigala yang sedang mondar-mandir di balik pepohonan hutan kering ini. Mondar-mandir nggak jelas kayak gitu. Mondar-mandir. Terry nggak khawatir sama sekali. Karena dia seorang peternak, dan pada umumnya seorang peternak di Amerika Serikat itu pasti punya senjata api. Sebagai untuk melindungi diri mereka, juga sebagai untuk melindungi hewan ternak mereka dari hewan-hewan predator kayak serigala ini. Terry sama sekali nggak ada pikiran aneh-aneh, alah cuma serigala biasa. Terry yang waktu itu belum selesai kerja packing-packing, dia pun packing barang, truk rumah. Sambil dia bikin catatan mental, atau di dalam catatan dalam pikiran dia, tetap nggak boleh lengah. Ada serigala dari arah pepohonan sana. Tetap nggak boleh lengah. Ketika dia udah selesai packing, dia tetap batin dalam diri dia sendiri. Ini aku nggak bisa sendirian. Aware atau waspada kayak gini. Aku tetap harus ngingetin keluargaku biar mereka juga tahu. Akhirnya Terry ngingetin keluarganya, guys, dari arah pepohonan sana ada serigala yang mondar-mandir. Keluarganya pun keluarganya cuma oke, kita tahu kok. Nggak lama setelah itu, Terry kan udah selesai packing barang nih. Dia duduk lagi di teras rumahnya kali ini, bukan lagi di dekat truk pengangkut barang. Dia duduk di dekat teras rumahnya sambil ngeliatin arah serigala yang tadi di sebelah sana. Dia ngeliatin. Nah, ternyata serigala itu semakin mendekat ke arah lahan peternakannya dia. Semakin mendekat. Tapi cara mendekat serigala ini, cara jalannya itu nggak wajar. Serigala ini jalannya berbentuk huruf S, kayak ular. Berbentuk huruf S, mondar-mandir kesana kemari, huruf S. Terry yang udah lama menjadi peternak dan pemburu belum pernah ngeliat ada serigala yang kelakuannya kayak gini. Loh, it's okay, mungkin dia kebingungan atau apa. Nah, setelah serigala ini makin mendekat ke arah lahan peternakan Terry, jadi lahan peternakan Terry itu ada dibatasi dengan pagar. Ini lahan Terry, lalu ini lahan bebas, udah bukan punya Terry lagi. Ini udah alam liar. Nah, setiap pagar itu ada cagak. Ini kawat. Cagak ini jaraknya sekitar 2,5 meter antara cagak satu dengan cagak yang lain. Itu jaraknya 2,5 meter. Nah, ketika serigala ini berjalan berbentuk huruf S dan sejajar dengan jarak bentuk pagar yang seperti ini, Terry kaget. Ini serigala ukurannya nggak main-main. Serigala ini ukurannya 2 meteran. Di mana ukuran serigala rata-rata pada umumnya itu 1 sampai 1,5 meter. Ditambah serigala nggak ada yang pernah jalan sendirian. Nggak pernah.
Karena serigala bukan kayak harimau. Serigala hewan berkelompok, bukan hewan soliter. Waktu serigala ini mendekat ke arah keluarga Terry dan akhirnya masuk ke dalam lahan peternakan Terry melalui salah satu pagar yang udah rusak kawatnya masuk, keluarga Terry dan Terry sendiri sama sekali nggak ada yang ngerasa takut. Mereka justru yang ada ngerasa takjub. Mereka, wow, ada ya serigala sebesar ini ya. Mereka nggak ngerasa takut, justru mereka amazing gitu, amazed kayak, wah ini belum pernah ngeliat yang kayak ginian. Tapi ketika serigala ini makin mendekat, dan saat itu ketika Terry jarak sudah sekitar 100 meter, serigala ini berhenti, benar-benar berhenti. Serigala ini ngeliat nyeken satu-satu keluarganya Terry sama si Terry, nyeken satu-satu. Ketika udah selesai nyeken, serigala ini langsung goyang-goyangin ekornya. Di mana dalam bahasa tubuh hewan, terutama bahasa tubuh anjing, ketika anjing menggoyang-goyangin ekornya, itu sebagai tanda I'm friendly, aku berteman, aku bersahabat, aku bukan ancaman. Serigala pun mendekat sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Terbaliklah dengan kucing. Kalau kucing goyang-goyangin ekornya berarti tandanya marah, nggak mau diganggu. Mungkin ini penyebab kucing sama anjing berantem terus ya. Ditakdirkan salah paham. So anyway, akhirnya serigala ini mendekat ke arah ayahnya Terry. Nah, ketika sudah mendekati ayahnya Terry, keluarga Terry melihat ke ayahnya Terry. Hey, dia mendekat ke arahmu. Terry cuma, diam, aku tahu. Serigala ini mendekat, lalu menundukkan kepalanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, ini sebagai tanda bahasa tubuh bahwa elus aku dong. Tanda bersahabat, minta dimanja. Ayahnya serigala ini pendekat ke ayah Terry. Terry yang waktu itu jaraknya nggak terlalu jauh dengan ayahnya, melihat kagum, benar-benar besar banget serigala ini. Serigala ini pun nunduk di depan ayah Terry. Ketika ayah Terry menjulurkan tangannya mau mengelus kepala serigala ini, bukan di sini, tapi di sini. Itu betapa besarnya serigala ini. Lalu saat itu juga kata Terry, mungkin ada sekitar 1 menit serigala ini bermanja-manja sama ayahnya Terry. Nah, akhirnya serigala ini balik arah pulang. Tapi bukan lagi lewat arah sana, tapi kali ini ke arah kanan. Ke arah hutan kering yang sebelah kanan. Menjauh, keluarga Terry cuma, wow, kok bisa serigala itu malah milih kamu, milih ayah Terry maksudnya. I don't know, aku juga nggak tahu. Mereka masih ngeliat serigala ini dengan takjub. Kayak penuh rasa amazing gitu. Wow, bisa ya kayak gitu. Nah, ketika serigala ini berbalik arah ke arah hutan kering, serigala ini melewati kandang sapi. Terry yang waktu itu melihat dari jauh melihat ada 1 ekor sapinya yang sedang makan rumput, mengeluarkan kepalanya dari kandang. Ketika sapi ini lagi makan rumput, sapi ini pun melihat ke arah sana, melihat ke arah serigala ini. Seketika, kayak hewan predator pada umumnya, serigala ini langsung nge-charge, lari kecepatan penuh, mau nyergap kepala sapi ini. Sapi ini langsung masukin kepalanya ke dalam kandang, serigala ini masukin moncongnya ke dalam kandang sapi ini. Keluarga Terry langsung kaget. Yang tadinya mereka takjub, ke orang kehipnotis, langsung, wah, ini ancaman. Terry langsung teriak-teriak. Dia teriak-teriak, keluarga Terry panik. Karena udah menyerang hewan ternak mereka yang memang sumber mata pencaharian mereka dan juga memang sumber makanan mereka. Terry langsung teriak memanggil anak laki-lakinya, "Son, give me my gun, take my gun." Anakku, ambilkan senjataku. Anaknya langsung lari ke dalam rumah mencari senjatanya si Terry. Nah, Terry ini hanya berteriak-teriak. Moga-moga serigala ketakutan, tapi nggak, serigala ini masih berjuang buat nyergap nih sapi. Ketika anaknya Terry udah kembali di dalam rumah, dia ambilkan senjatanya Terry. Sebagai catatan, senjata yang dipakai Terry ini sniper rifle, senapan laras panjang yang dibidik. Satu senjata ini bisa cukup 5 peluru berkaliber 7,62 mm atau 308. Ini kaliber yang sama yang dipakai sama tentara pada umumnya sebagai penembak jitu. Peluru ini bisa nembus baju anti peluru, Kevlar vest. Nah, oke. Terry yang waktu itu langsung sigap, dia nembakkan 3 kali ke arah badannya. Tembakan 1 dia reload ke arah badan, tembakan 2 dia reload lagi, tembakan ketiga ke arah tengkuk si serigala, tapi nggak ada efek.
Terry langsung ngambil keputusan, oke, aku mau headshot, aku harus nembak kepala dia. 1, 2. Ternyata nggak ada efek sama sekali. Serigala ini pun pergi gitu aja. Kayak boring, akhirnya kayak nggak dapet santapan, udah deh dia pergi. Tapi kali ini bukan jalan santai, tapi jalan cepat ke arah hutan kering tersebut. Terry yang masih memegang senjata langsung bilang ke anaknya, take your gun and bring your knife. Ambil senjatamu dan bawa pisaumu, karena kita akan memburu hewan predator yang besarnya nggak umum ini. Terry pun mengajak anaknya ke dalam hutan kering. Nah, di dalam teknik berburu itu ada yang namanya tracking atau melacak. Saat pemburu menembak hewan buruannya, lalu tidak kena kepala strike langsung mati atau terkena badan, biasanya dibiarkan saja dulu pergi, dibiarkan lari dulu aja hewan buruannya. Setelah lari, pemburu ini lalu melacak melalui jejak-jejak darah. Setelah diikuti, pasti hewan buruannya mati karena terkapar, kehabisan darah. Tapi kasus kali ini, sedikit pun nggak ada jejak darah, sedikit pun nggak meninggalkan jejak darah. Terry yang sama anaknya waktu itu sedang trekking melacak serigala ini, kebingungan, nggak ada jejak darah ya. I know, aku juga tahu, aku juga heran ini. Yang ada hanya jejak kaki yang besarnya memang nggak wajar. Setelah mereka masuk ke dalam hutan kering, Terry cuma melihat jejak kaki, lalu ranting-ranting pohon yang sudah diinjak, sama ranting pohon yang sudah rusak karena dilewatin. Sedangkan anaknya mengawasin kanan kiri, karena takut bakal disergap mungkin sama serigala yang lain atau malah serigala sendiri. Terry sedang fokus melacak serigala ini. Ketika lagi trekking seperti ini, Terry benar-benar fokus ngikutin serigala ini. Anaknya juga sambil nyeken kanan kiri, takut ada bahaya. Nah, ketika lagi menyeken kayak gini, Terry langsung berhenti. Anaknya ketabrak sama Terry. Dad, what's wrong? Ayah, ada apa? Sini. Si Terry manggil anaknya. Jejak kaki serigala ini berhenti tepat di bawah pohon. Berhenti, benar-benar berhenti. Si Terry sampai ngeliat ke atas pohon, ke arah sekitar sama anaknya. Jejak kaki ini berhenti, benar-benar berhenti. Seakan nih serigala kayak lenyap gitu aja, atau kayak bisa terbang aja gitu. Terry sama anaknya langsung lihat-lihatan. What do you think? Menurutmu apa? I don't know that. I don't know either. Aku juga nggak tahu. Akhirnya Terry pun memutuskan sama anaknya, udah kita pulang dulu aja ke rumah. Nah, saat sampai di rumah, Terry dan anaknya bertemu dengan ayahnya, lalu ibunya si Gwen, istrinya Terry, sama anak perempuannya satu lagi. Si Terry bilang, guys, kita udah nyoba track, ngelacak serigala yang tadi kita buru, ternyata nggak ditemukan. Lalu keluarga Terry bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita tetap waspada aja. Ini baru hari pertama, tapi udah banyak keganjilan yang terjadi. Mulai dari harga lahan yang murah banget, terus keadaan rumah yang jendela sama pintunya ditutup luar dalam, terus kejadian serigala yang harusnya liar tapi bisa jinak, ukurannya nggak normal, ditembak pakai peluru tajam, nggak ada efek apapun. Dari sini keluarga Terry merasa udah banyak keganjilan di hari pertama. Tapi Terry dan keluarganya saat itu nggak mau ngebahas ini. Mereka berusaha move on. Ya udah, yang terjadi hari ini lupakan aja. Yuk kita lihat ke depan. Yuk kita lihat move on ke depan aja. Nah, sekarang dari sudut pandang si Gwen, apa yang Gwen alami? Gwen adalah istrinya si Terry, Gwen Sherman. Gwen Sherman ini dia punya masalah kesehatan. Waktu itu dia cerita nggak terlalu jelas apa masalah kesehatannya, tapi yang pasti bukan masalah kesehatan tentang ingatan. Gwen Sherman ini dia sering belanja di swalayan atau kalau Indonesia ya kayak Indomaret, Indogrosir kayak gitu. Dia kalau belanja, setelah dia belanja, dia bawa keranjangnya ke kasir, ada beberapa barang yang dia sama sekali nggak ingat. Dia nggak ingat dia pernah ngambil barang ini. Dan dia juga tahu, ngapain? Aku tuh nggak butuh barang ini, ngapain aku ngambil? Akhirnya si Gwen ini, dia mendatangi dokternya.
dokternya untuk konsultasi. Nah, dia tanya ke dokternya, "Dok, apakah benar ada efek samping dari obat yang saya konsumsi ini ke masalah memori atau ingatan?" Dokternya hanya mengatakan, enggak ada. Kalaupun ada efek samping, paling cuma insomnia atau susah tidur atau mual. Udah itu aja. Nggak pernah ada pasien rekornya sampai kena ke masalah memori ingatan. Gwen pun cuma oke. Bener, berarti mungkin aku yang pelupa. Atau mungkin aku udah tambah tua. Keganjilan lagi terjadi ketika Gwen sedang mandi di rumah. Terry sedang di peternakan mengurus ternak, anaknya sedang sekolah. Nah, Gwen mengambil handuk bergambar Mickey Mouse. Handuk putih bergambar Mickey Mouse. Ini detail yang penting. Handuk ditaruh di gagang pintu luar kamar mandi. Gwen mandi. Setelah dia selesai mandi, dia mencari di gagang pintu luarnya. Dia cari, kok nggak ada. Setelah dia buka pintunya, dia heran. Loh, handukku kemana lagi? Ini emang aku yang udah pelupa, punya ingatan masalah kronis atau gimana? Akhirnya ya mohon maaf, Gwen telanjang, basah-basahan, nyari handuk yang lain. Nah, ketika Gwen ini sedang berjalan, nyari handuk yang lain, dia ngelewatin jendela rumahnya. Dan ketika dia melihat keluar jendela, di luar tuh ada halaman buat jemuran. Dia lihat keluar, ternyata handuknya udah ada di jemuran. Handuk Mickey Mouse itu. Gwen yang udah banyak merasa keganjilan, yang udah ngerasa kayaknya aku udah mengalami amnesia atau masalah ingatan kronis. Akhirnya dia cerita ke Terry. Dia manggil Terry, "Honey, I have a problem. Sayang, aku punya masalah. I have to talk with you. Aku harus bicara sama kamu." Terry pun, "Oke, honey, what is the problem? Ada masalah apa?" Si Gwen pun bercerita mulai dari belanjaan swalayan, lalu konsultasi ke dokter, ternyata nggak ada efek apapun, efek samping apapun. Lalu masalah kayak handuk itu tadi. Nah, si Terry langsung berusaha memberikan jawaban yang rasional, tapi juga denial di saat yang sama. Si Terry pun mengatakan, udah, itu bukan masalah apa-apa. Mungkin emang kamu yang kurang fokus, kamu masih banyak pikiran, kita ada rumah baru atau apa kan. Gwen pun cuma, ya maybe. Beberapa hari kemudian, Terry sendiri yang mengalami kejadian misterius, barang bisa pindah sendiri seperti itu. Saat itu siang hari, Terry dia sedang ngebor menggunakan alat bor tanah buat bangun cagak pagar yang baru. Dia ngebor, saat jam makan siang tiba, dia pun pulang ke rumah, dia makan, terus dia kembali lagi ke tempat kerja itu tadi. Ketika dia udah kembali, alat bornya hilang. Terry heran, kemana alat bornya? Alat borku kemana? Terry kembali lagi ke rumah. Ketika kembali ke rumah, dia nanya sama istrinya, sama anaknya, "Kalian ada yang mindahin alat borku nggak?" "Enggak, kita aja seharian di rumah. Aku kerja bantu ngurus-ngurus rumah." Terry heran dong. Terus Terry berusaha, ya sudah mungkin hilang diambil orang atau apa. Malam harinya, Terry patroli, naik kuda, bawa senapan dan senter. Dia naik kuda, patroli buat jaga ternaknya dari hewan predator atau serigala. Nah, ketika dia sedang naik kuda sambil menyenteri ternaknya, aman. Nah, ketika Terry sedang menyenter keluar pagar dari lahan ternaknya, dia menyenter ke banyak pohon hutan kering. Ketika dia sedang menyenter ke arah hutan kering, ada satu objek yang ketika disinari sama cahaya senter ini, mengkilat dengan jarak sekitar 50 meter. Terry heran, dia benar-benar fokus, dia turun dari kudanya, dia senterin terus benda ini. Apa sih itu kok mengkilap? Dia fokus banget. Saat itu Terry sadar, itu alat bornya dia yang tadi siang hilang. Alat bornya dia kesangkut di atas pohon 20 meter, yang mana alat bornya itu 30 kg beratnya. It doesn't make any sense, sama sekali nggak masuk akal. Ngapain dibawa ke atas pohon, disangkutin? Siapa yang mau bawa ke sana? Terus ngapain juga? Kurang kerjaan banget. Terus gimana caranya bawa berat 30 kg di pohon yang tingginya 20 meter?
Pagi harinya, Terry manggil 2 orang temennya buat bantuan nurunin bor yang ada di atas pohon itu. Nah, ketika manggil temennya ini, temennya 2 orang ini justru ngolok-ngolok, ngecandain si Terry, kamu ngapain naruh itu di atas? Terry, enggak, bukan aku, beneran. Temennya gini-gini udah, pokoknya candaan kawan kayak gitu. Di situ Terry menggambarkan gimana rumitnya ngambil bor ini. Butuh 3 orang. Harus pakai tali, 1 orang harus naik ke atas, diikat tali, lalu pakai katrol, jadi diturunkan kayak gini. Kalaupun ada yang bisa bawa ke atas sana, penjelasan logisnya satu-satu secara rasional, ini bor diikat ke badan seseorang, terus orang itu naik ke atas pohon. Tapi ini berat 30 kg, ya ngapain juga? Jadi dari situ Terry dan keluarganya mulai paranoid. Mulai dari barang yang bisa berpindah misterius, lalu hilang secara tiba-tiba, lalu serigala, kejadian insiden serigala, ditambah keadaan rumah yang seperti jendela dan pintunya seperti itu. Mereka mulai paranoid, walau mulai udah sedikit paranoid. Berapa malam kemudian kejadian janggal bertambah lagi. Kali ini banyak kejadian janggal tiap malam, pasti dari arah kejauhan, secara random ada cahaya misterius. Random, bisa dari arah sana, karena ini rumahnya kan 360 derajat bisa ke cover. Pokoknya random tiap malam. Terry dan keluarganya awalnya cuma mengira, sudahlah, mungkin cuma orang mobil, salah alamat putar balik. Lalu mereka mungkin kebingungan karena ini kan daerah terpencil, jauh dari mana-mana. Mereka berusaha positive thinking. Tapi ini terjadi tiap malam. Nggak cuma 1-2 malam, tiap malam. Akhirnya di hari ke-8, kata Terry waktu itu, dia udah nggak tahan dengan keadaan rumah yang seperti ini. Lalu dia berpikir, ini orang bawa mobil tiap malam, pasti dia berburu atau illegal hunting. Berburu ilegal di lahanku, di peternakanku. Terry emosi, dia bawa senapannya, dia naik kudanya, kecepatan penuh, dia ngejar cahaya ini. Ketika udah menuju sumber cahaya ini, dia pun turun dari kuda. Sambil bawa senapannya, dia berteriak, "Who are you? What do you want?" Siapa kamu dan apa maumu? Hey. Nah, ketika Terry mendekat, cahaya ini justru menjauh. Ini di tengah gurun. Secara logika, ketika kita di tengah gurun, di tengah alam, tidak kayak di kota, nggak ada suara sedikit pun. Kalau di tengah kota kita bisa dengar kayak suara mobil atau motor. Tapi di tengah alam gurun yang sepi, kita benar-benar bisa dengar suara sekecil apapun. Suara jangkrik aja kita bisa dengar. Nah, ketika Terry mendekati sumber cahaya ini mundur terus, menjauhi Terry. Semakin menjauh, semakin menjauh. Tapi nggak ada sedikit pun mengeluarkan suara. Yang Terry kira mobil ini, seharusnya ada suara mesin. Nah, ketika sumber cahaya ini menjauhi Terry, menjauh, lalu sumber cahaya ini pun terbang ke atas. Terry yang ketika itu langsung shock melihat ke atas seperti ini dan berkata, "What the hell is going on here?" Apa yang sedang terjadi di sini?